Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang konseling Caturmudi. Konseling Caturmudi adalah pendekatan konseling yang dikemukakan oleh Bapak Dr. Baharudin Al-Habsyi MPD yang menganut ajaran filosofis hidup Raden Mas Panji Sosrokartono yang menerapkan nilai-nilai luhur budaya Jawa dan kebudayaan-kebudayaan Islam yang dibawa oleh Wali Songo dalam proses konselingnya. Lalu, apa itu konseling? Bagi teman-teman yang belum tahu, konseling merupakan proses pemberian bantuan dari konselor atau guru BK kepada peserta didik atau konseling. Yang dimana bedanya konseling pada umumnya dan dengan konseling Caturmudi ini adalah pada penerapannya. Yang dimana konseling Caturmudi ini menerapkan nilai-nilai budaya, kejawen, dan juga nilai-nilai norma Islam di dalam penerapan atau proses konselingnya. Dalam penerapannya, konseling Caturmudi mengajak konseli untuk menyelaraskan 4 hal atau yang biasa disebut laku Caturmudi. Lalu apa saja 4 hal tersebut? Yang pertama yaitu menyelaraskan pikiran, yang kedua yaitu menyelaraskan perasaan, yang ketiga menyelaraskan perkataan, dan yang terakhir yaitu menyelaraskan perbuatan. Sekarang kita masuk ke dalam proses konseling. Dalam konseling Caturmudi ada 4 proses atau tahapan yang harus dilakukan. Tahapan yang pertama yakni tahap penerimaan. Di mana ketika konseli datang, hal yang pertama dilakukan oleh konselor adalah memberikan air minum penyembuh atau bisa disebut air teta husada. Dalam filosofinya, ketika Raden Mas Sosrokartono menerima tamu untuk berdiskusi atau dan lain sebagainya, hal yang pertama dilakukan oleh Raden Mas Sosrokartono adalah memberikan air yang sudah diberikan doa. Harapannya ketika konseli meminum air yang sudah diberi doa ini adalah untuk proses konseling berjalan dengan lancar dan mudah untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Karena dalam proses konselingnya tidak hanya melibatkan konselor dan konseli, tapi juga melibatkan Tuhan Yang Maha Esa melalui media air yang sudah diberi doa ini. Setelah pemberian air teta husada, konselor harus membentuk keyakinan atau membentuk hubungan baik dengan konseli agar konseli mau menceritakan semua hal tanpa ada tekanan ke konselor. Pada tahap kedua kali ini, konseli diajak untuk menemukan jati dirinya, menemukan sebab-sebab permasalahan konseli tersebut melalui 4 laku Caturmudi. Pertama yaitu pikiran, perkataan, perasaan, dan perbuatan. Kemudian diselaraskan dengan nilai-nilai atau ajaran kejawen dan juga nilai-nilai Islami. Setelah konseli menemukan jati diri dan juga sebab-sebab masalah yang dihadapi, sekarang kita masuk ke tahap ketiga atau tahap inti. Di tahap inti ini, konselor atau guru BK dituntut untuk melaksanakan atau merencanakan semua teknik-teknik yang ada di dalam konseling Caturmudi. Teknik-tekniknya apa saja untuk membantu konseli dalam menemukan masalahnya? Tekniknya yang pertama ada teknik teta husada, yang kedua ada teknik suet imajiner, yang ketiga adalah penyelarasan pikiran, yang keempat ada teknik olah pikir sejati, dan teknik yang terakhir yakni teknik modifikasi keyakinan. Kesemua teknik itu harus bisa dijalankan atau dilaksanakan oleh konselor untuk membantu dan meyakinkan agar masalah yang dihadapi oleh konseli bisa teratasi. Pada tahap keempat, konseli diberikan wejangan-wejangan atau nasihat yang bertujuan supaya
konseling memiliki pikiran-pikiran yang murni, yang baik pastinya sesuai dengan ajaran-ajaran kejawen dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam Islam. Itu tadi penjelasan singkat terkait pendekatan konseling Caturmurti. Bagi teman-teman yang ingin tahu penerapan konseling Caturmurti dalam sebuah video konseling, tunggu video kami selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar secara detail tentang konseling Caturmurti, akan kami berikan link di bawah ini untuk pembelian buku konseling Caturmurti. Sekian dari kami, saya Muhammad Abdillah Murtado. Saya Zaki Abdul Nikah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.